Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mu'minin wa rahmatullah. Usi nafsi bertakwa faqad faza tattaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam na'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ardh. Inna dzalika fil kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Wa qala aidan bi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mu'minin rahmatullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk menghirup udara segar, oksigen yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Ini Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita dengan cuma-cuma. Akan tetapi tentu dengan kenikmatan yang Allah berikan ini bukan sesuatu hal lagi untuk kita lalaikan, tapi untuk kita sama-sama mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-Nya baik kehidupan di dunia maupun baik di kehidupan akhirat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Allah yang Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mu'minin rahimakumullah. Tentu kita mengetahui ada sesuatu hal yang tidak baik-baik saja di negara ini, yaitu di negara Indonesia tercinta. Mulai bermunculan segala sesuatu yang memang belum ditampakkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata saat ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bobroknya sumber daya manusia yang ada di Indonesia, meskipun mungkin di keluarga kita jauh ataupun dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kebanyakan mayoritas daripada penduduk Indonesia sumber dayanya atau sumber daya manusianya menghadapi krisis, atau bisa disebut juga sumber daya manusia yang stratanya ada di bawah. Ini karena apa? Karena esensi atau tujuan atau orientasi manusia itu banyak diabaikan. Padahal kita mengetahui bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Akan tetapi banyak orang yang mempersempit makna liya'budun, yaitu makna beribadah. Seolah-olah ibadah itu hanya di madrasah, seolah-olah ibadah itu hanya ngaji dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa bahwa dimanapun kita berada, kita bisa melakukan ibadah itu tanpa terkecuali kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bekerja itu akan menjadikan sebuah amalan ibadah ketika dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diniatkan untuk menyangkuti atau memenuhi kebutuhan keluarganya dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mu'minin rahimakumullah. Khatib tentu berwasiat kepada diri kita sendiri juga kepada hadirin semua. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kualitas diri kita bukan hanya di hadapan Allah tetapi di hadapan makhluknya dinilai dengan kualitas yang baik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya memuliakan orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang paras ganteng ataupun cantik. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu kemuliaan kepada manusia, dan Allah Subhanahu wa taala telah memaktubkan di dalam Al-Qur'an bahwa setidaknya ada 6 kedudukan manusia. Yang pertama adalah makanatul insan, yang pertama adalah afdalul khalqi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah
yang sempurna atau yang termulia di hadapan makhluk-makhluk yang baik-baik. Betapa tidak mulia Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya. Apa yang menjadi kekurangan dari makhluk-makhluk yang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala lengkapi pada diri kita. Yang kedua adalah ahsan taqwim, yaitu sebaik-baiknya penciptaan. Manusia adalah makhluk yang paling indah bentuk, dan Allah Subhanahu wa taala mengindahkan seluruhnya. Tentu keindahan-keindahan penciptaan manusia ini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak luput dari akhlak ataupun ilmu. Kalau seseorang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk rupawan dan sebagainya, dengan bentuk yang indah, cantik, jelita ataupun ganteng dan lain sebagainya, badan besar dan lain sebagainya, tapi ketika adab dan ilmu tidak lagi bersarang pada dirinya, maka apa yang terjadi? Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, lahu haqqul ikhtiyar wa tafriq bainal haqq wal batil. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kedudukan kepada manusia untuk diberikan kebebasan memilih dan bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kalau kamu melakukan yang buruk ini, maka kamu akan mendapatkan dosa dan kamu nanti akan mendapatkan siksa neraka. Bukan hanya disiksa di neraka, tapi ketika kamu meninggal ataupun semasa hidup bisa Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan, adab dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu melakukan kewajiban kamu sebagai manusia, melakukan kebaikan ini, maka kamu akan mendapatkan pahala. Bukan hanya dirasakan nanti ketika setelah dia meninggal, tapi sebelum kita meninggal pun kita dapat merasakan hasil daripada kebaikan-kebaikan tersebut. Apakah banyak orang yang memperhatikan kita, banyak orang yang peduli dengan kita? Mungkin itu adalah salah satu kebaikan-kebaikan yang kita tanam dalam dunia ini. Yang selanjutnya, kedudukan manusia yang keempat adalah yaitu makhluk yang diberikan kemampuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dibekali dengan alat-alat yang mendukungnya dalam meraih ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Banyak sekali, bahkan minimal satu orang manusia atau satu orang di Indonesia, satu orang penduduk Indonesia minimal mempunyai 2 handphone. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak fasilitas kepada kita. Tapi kenapa diri kita masih lalai akan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ataukah mungkin alat-alat tersebut yang membuat kita jauh dari takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan alat-alat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dasar-dasarnya atau basicnya yang pertama adalah pendengaran, as-sam'a. Allah memberikan pendengaran, Allah memberikan telinga untuk bisa mendengar. Tapi kadang-kala orang yang bisa mendengar dengan baik tidak bisa mendengar sesuatu yang mungkin itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala al-absar, Allah menciptakan penglihatan, memberikan bekal potensi kepada kita ini penglihatan, juga akal pikiran dan hati kepada kita agar kita bisa merasakan mana yang baik, mana yang buruk. Hati yang bersih, hati yang benar-benar suci, yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dalam Al-Qur'an yaitu al-aqidah, itulah hati yang bisa merasakan dan membedakan mana perihal yang baik dan mana sesuatu yang buruk. Mungkin bisa jadi ketika kita melakukan sesuatu hal yang buruk, tapi ternyata tidak enak di dalam hati kita, berarti hati yang merasakan ketidaknyamanan, ketidakenakan tersebut disebutnya adalah al-fuad atau aqidah. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan alat atau potensi yang selanjutnya adalah lisan. Kita bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu apa ini, apa itu dan lain sebagainya, sehingga kita yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, sebelumnya kita tersesat ternyata Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah pena. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk memaklumkan atau menuliskan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi kita semua. Kedudukan manusia yang kelima adalah al-khalifatu fil ardh, yaitu khalifah atau sebagai pemimpin di muka bumi. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengutus yaitu gunung untuk
bertanggung jawab atau memikul beban wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka gunung tersebut khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka gunung tersebut sampai meletus, sampai hancur berhamburan karena tidak kuat menahan yaitu tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala atau tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa dan mampu menegakkan atau Allah Subhanahu wa taala melakukan untuk yaitu memberikan atau diberi wahyu itu adalah manusia, yaitu khalifah. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan kepada manusia, yaitu makhlukun mukallaf, yaitu makhluk yang diberikan beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ibadah yang mencakup ibadah ritual dan seluruh aspek kehidupan manusia. Islam ini adalah rambu-rambu bagi kita. Ketika rambu-rambu itu kita taati dengan baik, maka insya Allah Allah akan memberikan keselamatan baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Akan tetapi ketika kita selonong saja, tidak memperhatikan dan tidak menaati rambu-rambu lalu lintas atau rambu-rambu Islam itu, maka bersiap-siap kita akan mendapatkan satu keburukan atau satu malapetaka yang akan datang kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang senantiasa istiqomah untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan dan menciptakan yaitu penerus atau generasi-generasi yang bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan kita selama kita masih hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asradul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بك رسولك النبي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذه المسلم وخاصة من سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. استغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.